Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dalam pembelajaran bacaan sholat. Insya Allah materi kita yang akan kita pelajari adalah tentang adzan dan iqamah. Siapkan alat tulis kalian dan duduklah yang rapi ya. Catat poin-poin yang penting. Yang pertama akan kita pelajari adalah tentang pengertian adzan. Secara bahasa, adzan artinya pemberitahuan atau ajakan. Secara istilah, adzan artinya adalah seruan untuk melaksanakan sholat. Ya, jadi ulang lagi bahwa pengertian adzan secara bahasa adalah pemberitahuan atau ajakan. Secara istilah yaitu seruan untuk melaksanakan sholat. Nah, berikutnya ya teman-teman, apa sih tujuan dari dikumandangkannya adzan itu? Tentu saja yang pertama adalah untuk memberitahukan bahwa waktu sholat telah tiba. Makanya teman-teman ketika tiba waktu sholat asar misalnya, pasti akan terdengar adzan. Begitu juga ketika tiba waktu sholat yang lainnya, maghrib, isya gitu ya, pasti akan diawali dengan adanya adzan. Itu menunjukkan bahwa waktu sholat telah tiba. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah mengajak umat Islam untuk mengerjakan sholat. Dan yang ketiga, memanggil umat Islam untuk sholat berjamaah. Paham ya? Insya Allah ya. Nah, kita lanjutkan dengan apa manfaat dari dikumandangkannya adzan. Ini hampir sama dengan tujuan adzan ya, yaitu memberitahukan bahwa waktu sholat telah tiba, sama ya dengan tadi ya. Kemudian mengajak umat Islam untuk sholat berjamaah, itu dengan adanya adzan dan tahu bahwa waktu sholat itu sudah tiba, maka orang akan segera beranjak untuk menuju ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, khususnya bagi laki-laki ya, karena ini lebih utama, diwajibkan bahkan ya. Kemudian merupakan media syiar dan dakwah agama Islam ya. Nah, itu manfaat dari dikumandangkannya adzan. Nah, teman-teman, di sini sebagai pengetahuan kalian juga harus tahu bahwa orang yang mengumandangkan adzan disebut muadzin ya. Orang yang mengumandangkan adzan itu disebut muadzin. Nah, kalau orang yang mendengar adzan disebut apa? Disebut mustami'. Ya, sekarang teman-teman sudah tahu ya perbedaannya. Yang mengumandangkan adzan disebut muadzin, yang mendengarkan adzan disebut mustami'. Kita lanjut ya. Nah, di sini teman-teman perlu tahu tentang sejarah adzan ya. Bahwa adzan itu disyariatkan ya, mulai diberlakukan pada tahun pertama Hijriah. Orang yang pertama kali mengumandangkan adzan itu siapa? Nah, teman-teman juga harus tahu ya, bahwasanya yang mengumandangkan adzan pertama kali adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Bilal bin Rabah. Ya, teman-teman, insya Allah nama ini sudah tidak asing ya bagi kalian. Jadi yang mengumandangkan adzan pertama kali siapa? Iya, Bilal bin Rabah. Hukum mengumandangkan adzan adalah sunnah muakkad. Ya, jadi sangat dikuatkan, sangat dianjurkan, gitu ya. Dan adzan harus dikumandangkan dengan suara yang nyaring ya, supaya terdengar sampai jarak yang jauh ya. Maka nggak ada ya orang yang adzan itu hanya yang mendengar dirinya sendiri ya, pasti dalam jarak yang cukup jauh orang lain juga akan mendengar adzan. Apalagi di zaman sekarang ya, sudah ada speaker ya, sudah ada pengeras suara. Jadi lebih memudahkan kita untuk mendengar adzan ya. Beda kalau zaman dahulu belum ada speaker, belum ada pengeras suara. Nah, itu biasanya mereka adzan di tempat yang tinggi gitu ya, supaya bisa terdengar sampai jarak yang jauh gitu suaranya ya. Nah, teman-teman, yang harus kalian ketahui juga bahwa yang boleh mengumandangkan adzan ya, seorang muadzin itu harus laki-laki ya, dan dia harus hafal benar ini ya, bacaan adzan itu ya, karena kalau sampai salah tuh dapat menyalahartikan adzan tersebut ya. Jadi harus
menguasai, hafal benar, dan dia adalah seorang laki-laki ya yang mengumandangkan adzan. Nah, berikut ini lafaz adzan ya, teman-teman. Silakan dilihat. Dan bagaimana jawaban ketika terdengar kumandang adzan ya. Di sini adalah lafaz adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu diucapkan sebanyak 2 kali. Kemudian bagi yang mendengar adzan juga akan menjawab dengan jawaban bacaan yang sama, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, ini juga diucapkan sebanyak 2 kali. Oleh yang mendengar dijawab dengan asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya diucapkan juga sebanyak 2 kali. Kemudian dijawab juga sama lafaznya asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini yang beda ya, ketika pada bacaan hayya 'alas shalah ya yang diucapkan 2 kali, dan juga hayya 'alal falah 2 kali juga, maka jawabannya tidak hayya 'alal falah atau 'alas shalah ataupun hayya 'alal falah, tapi la haula wala quwwata illa billah ya. Kalau yang lainnya sama mengikuti. Kemudian bacaan selanjutnya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar 1 kali, dijawab dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan yang terakhir la ilaha illallah 1 kali, dijawab dengan la ilaha illallah. Nah, teman-teman perlu kalian ketahui bahwa lafaz adzan ini khusus untuk salat subuh sedikit berbeda ya. Ada tambahan di sini ada tambahan as-salatu khairum minan naum ya, diucapkan sebanyak 2 kali setelah bacaan hayya 'alal falah ya, terus as-salatu khairum minan naum gitu ya, minan naum. Artinya apa? Bahwa sholat itu lebih baik daripada tidur. Maka teman-teman ketika subuh, maka ini yang akan kalian dengar ya. Dijawab dengan bagaimana bacaannya? Shodaqta wa barorta wa ana ala dzalika minasyahidin. Shodaqta wa barorta wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu ya. Nah, baik, sekarang tentang iqamah. Iqamah secara bahasa artinya mendirikan, sedangkan secara istilah adalah ajakan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jadi teman-teman sudah tahu ya perbedaan arti adzan dan iqamah. Kalau adzan tadi apa? Seruan ya. Kemudian kalau iqamah adalah mendirikan. Nah, di sini secara istilah adalah ajakan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Iqamah juga menandakan bahwa sholat akan segera dilaksanakan. Kalau adzan menandakan bahwa waktu sholat telah tiba. Kalau iqamah menandakan sholat akan segera dilaksanakan. Iqamah dikumandangkan ketika hendak melaksanakan sholat. Berikutnya, apa tujuan dari iqamah itu? Jika iqamah telah dikumandangkan, maka imam dan makmum segera menyiapkan diri untuk memulai sholat berjamaah. Orang yang iqamah sebaiknya orang yang mengumandangkan adzan ya. Ini teman-teman ya, perhatikan. Dan jika iqamah telah dikumandangkan, segeralah rapatkan barisan dan utamakan mengisi shaf depan terlebih dahulu. Nah, ini pada saat sebelum pandemi ya, yang pernah Ibu lihat di sini. Ketika sholat berjamaah, iqamah sudah dikumandangkan, banyak ternyata anak-anak yang masih duduk-duduk saja gitu ya. Padahal seharusnya adalah segera merapatkan barisan ya. Jadi mulai sekarang ya, nanti kita berharap ya pandemi ini segera berakhir, dan ketika teman-teman sudah bisa sholat berjamaah secara normal di masjid ya, ketika adzan sudah dikumandangkan, jangan tunda lagi, apalagi niat kalian dari rumah adalah untuk sholat berjamaah. Maka ketika iqamah dikumandangkan, segera masuk masjid, rapatkan barisan, tinggalkan pikiran-pikiran untuk menunda, seperti itu ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, berikut ini adalah lafaz dari bacaan iqamah ya. Kalau adzan dibaca dengan suara yang keras ya, dan dengan
irama yang lebih perlahan gitu ya, tidak buru-buru, tidak cepat gitu ya. Nah, kalau iqamah sebaliknya dengan suara yang rendah dan dibaca lebih cepat ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Cukup satu kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Nah, khusus qad qamatis shalah ini dibaca 2 kali. Kalau yang lainnya 1 kali ya. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Lafaznya sebetulnya hampir sama dengan adzan, yang membedakan di sini ada kalimat qad qamatis shalah ya, teman-teman. Ya, di sini ada pengetahuan yang harus kalian ketahui. Ketentuan tentang adzan dan iqamah. Syarat adzan dan iqamah. Orang yang adzan dan iqamah harus orang Islam. Ya, tentu saja seperti itu ya, harus seorang muslim ya. Dikumandangkan setelah masuk waktu sholat ya. Ketika tiba waktu sholat maka dikumandangkanlah adzan dan juga iqamah ya. Iqamah dikumandangkan ketika sholat akan dimulai. Harus tamyiz ya, yang mengumandangkan adzan dan iqamah itu sudah harus mengetahui mana yang baik dan yang buruk. Kemudian kalimatnya, bacaannya diucapkan secara berturut-turut, tertib, dan kalimatnya harus teratur. Tidak boleh dibalik-balik ya, karena sudah ada ketentuannya. Nah, sekarang apa saja yang termasuk sunnah dalam adzan dan iqamah? Di sini ada berdiri tegak menghadap kiblat. Maka ketika kalian perhatikan orang yang adzan maupun iqamah pasti ya menghadap kiblat. Kemudian suci dari hadas ya. Berdiri di tempat yang lebih tinggi. Ini ya, kalau dulu seperti itu ya teman-teman. Kalau sekarang mungkin tidak ya, karena sudah ada pengeras suara gitu ya. Hendaknya memiliki suara yang bagus. Jadi seorang muadzin itu suaranya yang merdu ya, tahu tinggi rendahnya suara ya, tidak datar ya, supaya terdengarnya juga enak ya. Kemudian memasukkan ujung jari ke lubang telinga, berhenti setiap selesai membaca satu kalimat adzan, dan membaca doa setelah adzan. Nah, teman-teman, berikut ini doa setelah adzan. Ayo kita baca sama-sama ya. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanilladzi wa'adtah. Ya. Nah, demikian teman-teman materi adzan dan iqamah yang Ibu sampaikan. Silakan dipahami ya, mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam mempelajari dan memahami dan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.